Pemerhati desa, Anda sedang menyaksikan Kabar Desa bersama saya, Rica Lantang. Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri menggelar acara sosialisasi aplikasi Sri Kandi kepada pejabat struktural, pejabat fungsional, ASN, dan pegawai di lingkup Ditjen Bina Pemdes Kemendagri Kamis 27 Oktober 2022 di Jakarta. Sesdijen Bina Pemdes Pauda berharap dengan kegiatan sosialisasi Sri Kandi ini, kearsipan di Ditjen Bina Pemerintahan Desa dapat terwujud dengan sistem transformasi digital e-office sehingga proses administrasi bisa lebih efektif dan efisien. Kamis 27 Oktober 2022, sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, sejumlah pejabat struktural, pejabat fungsional, ASN, dan pegawai di lingkup Ditjen Bina Pemdes Kemendagri menghadiri sosialisasi aplikasi Sri Kandi di Aula Gedung E, Kantor Ditjen Pemdes Kementerian Dalam Negeri, Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Hadir pada kegiatan tersebut sebagai narasumber arsiparis ahli pertama Arsip Nasional Republik Indonesia Iqbal Firmansyah, serta penyusun anggaran dan kegiatan Biro Umum Kemendagri Satrio Utomo. Acara diawali dengan penyampaian pemaparan dari para narasumber terkait penggunaan aplikasi Sri Kandi dan diakhiri dengan uji coba penggunaan pada aplikasi Sri Kandi. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 679 tahun 2020 tentang aplikasi umum bidang kearsipan dinamis. Bahwasanya sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi Sri Kandi ditetapkan sebagai aplikasi umum bidang kearsipan dinamis. Arsiparis ahli pertama Andri Iqbal Firmansyah mengatakan, aplikasi Sri Kandi merupakan aplikasi kolaborasi dari Andri, Kemenpan RB, Kominfo, serta BSSN. Aplikasi Sri Kandi ini sebetulnya sudah amanat dari terutama Undang-Undang Kearsipan 43/2009, kemudian ada juga PP-nya 28/2012, kemudian ada juga Perpres Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018. Jadi dan juga ada Kemenpan RB nomor 679/2020 dan juga Peraturan Andri nomor 4 2021. Jadi sudah clear bahwa aplikasi Sri Kandi ini adalah aplikasi umum bidang kearsipan dinamis. Jadi setiap instansi yang melakukan pengelolaan arsip tidak perlu membuat aplikasi di bidang kearsipan, cukup menggunakan aplikasi Sri Kandi ini sebagai aplikasi umum bidang kearsipan dinamis. Jadi aplikasi Sri Kandi ini sebagaimana amanat dari Kemenpan itu terintegrasi ya. Jadi Sri Kandi ini adalah merupakan akronim dari Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi. Jadi ada kata integrasinya di situ. Jadi amanatnya bahwa instansi pemerintah baik pusat maupun daerah menggunakan aplikasi Sri Kandi ini. Jadi pemerintah pusat maupun daerah bisa saling berkomunikasi menggunakan aplikasi Sri Kandi. Jadi aplikasi Sri Kandi ini merupakan aplikasi kolaborasi dari ANRI, dari Menpan RB, dan juga dari Kominfo, dan juga dari BSSN. Jadi dari sisi pengamanan itu merupakan peran dari BSSN. Jadi BSSN ini yang melakukan pengamanan dan juga terkait dengan sertifikasi elektronik atau tanda tangan elektronik. Harapannya terkait dengan sosialisasi ini semua instansi bisa menggunakan aplikasi Sri Kandi. Jadi korespondensi atau surat menyurat aplikasi Sri Kandi ini bisa benar-benar dimanfaatkan untuk semuanya. Hal senada juga diungkapkan oleh penyusun anggaran dan kegiatan Biro Umum Kemendagri Satrio Utomo. Dirinya berharap Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri segera melakukan pengaplikasian Sri Kandi untuk mempermudah surat menyurat yang ada di Bina Pemdes. Kami harap dari Biro Umum Pusat Arsip Kementerian Dalam Negeri, kami berharap supaya untuk Ditjen Bina Pemdes ini segera melakukan pengaplikasian aplikasi Sri Kandi, karena penerapan aplikasi Sri Kandi ini gunanya untuk mempermudah persuratan yang ada di dalam Ditjen Bina Pemdes. Dan kebetulan mungkin nanti ke depannya untuk surat-surat tersebut bisa jadi kita mengirimkan kepada KL-KL lainnya menggunakan elektronik
secara elektronik semua, jadi tidak perlu lagi ada kertas-kertas, jadi akan memudahkan kita untuk melakukan persuratan. Keunggulannya itu sendiri mungkin ini akan penggunaan aplikasi Srikandi ini lebih cepat penggunaannya kalau misalnya dengan yang secara manual apabila ternyata pimpinan tidak ada di tempat itu tidak bisa melakukan tanda tangan secara manual. Jadi kalau untuk aplikasi Srikandi ini bisa dilakukan tanda tangan secara elektronik. Jadi apabila pimpinan tidak ada di tempat juga bisa melakukan penandatanganan. Sementara itu, Sesdijen Bina Pemdes Kemendagri Paudah yang turut hadir dalam kegiatan sosialisasi aplikasi Srikandi mengatakan, ke depan kearsipan di Dijen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri dapat terwujud dengan sistem transformasi digital e-office sehingga proses administratif bisa lebih efektif dan efisien. Hari ini kita melakukan in-house training untuk penggunaan arsip dinamis yang menggunakan aplikasi Srikandi. Aplikasi ini berbasis sekali lagi karena ini aplikasi, tentu bentuknya adalah elektronik digital. Nah, ke depan persuratan kita akan menggunakan elektronik. Mulai dari surat masuk, surat keluar, melalui disposisi dan lain-lain. Dan harapannya ke depan melalui persuratan kita akan memulai e-office untuk Dijen Bina Pemdes. Aplikasi Srikandi merupakan aplikasi berbagi umum untuk pengelolaan arsip dinamis yang wajib digunakan oleh instansi pusat dan daerah yang terintegrasi dan memiliki berbagai macam fungsi dalam pengadministrasian tata kelola kearsipan. Dalam pelaksanaannya, Srikandi dapat dipantau kapan saja dan di mana saja karena sudah terintegrasi sepenuhnya dan terdapat fitur tanda tangan elektronik TTE yang memudahkan pimpinan instansi pusat dan daerah dalam menandatangani setiap berkas secara digital. Dari Jakarta, TV Bina Pemdes melaporkan. Pemerhati desa, Anda telah menyaksikan kabar desa untuk edisi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda, sampai jumpa.